Jadi tema kita hari ini adalah doa yang melahirkan nubuat. Doa yang melahirkan nubuat, Bapak Ibu Saudara. Sebuah peristiwa dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayatnya yang pertama. Nabi bernubuat. Lalu berkata Elisa, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Inilah nubuatan ketika bangsa Israel mengalami pengepungan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dikepung oleh tentara Aram. Mereka dikepung sehingga mereka tidak bisa keluar dari kota Samaria pada waktu itu untuk pergi ke ladang mereka. Bahkan harta ternak mereka sudah dirampas dan habis-habisan, yang tinggal ada di dalam kota itu, di dalam pagar keliling kota itulah yang mereka hanya bisa konsumsi. Sehingga tadi kita sudah membaca, Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 sebelumnya, betapa mengerikan, saudara. Baca itu sampai akhir. Sebenarnya kita tadi ada space-nya. Jadi apa yang terjadi, saudara? Kepala keledai diperdagangkan. Ada tadi apa? 1 cup tahi burung merpati. Maaf, ini ayat Alkitab, kita harus baca. Jadi ternyata mereka juga saking kelaparannya, Bapak Ibu Saudara, mereka memakan juga kotoran merpati yang terbang. Dan itu diperjualbelikan karena saking kelaparannya kota terjebak. Bahkan ada yang lebih mengerikan kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 6 itu, bahwa ada di mana seorang perempuan dan perempuan lainnya melaporkan diri kepada raja yang ada di Samaria, dan mereka berkata, "Tuanku raja, belalah aku. Apa yang dapat kulakukan?" kata raja. "Aku saja sudah dalam kesusahan, kamu datang meminta tolong dengan saya. Bela perkaraku." "Apa perkaramu?" "Perkaraku ialah kami berdua punya anak, tuanku raja, aku dan perempuan ini. Dan pada waktu itu kami sepakat bahwa hari ini kami akan masak anak kami, besok akan masak anaknya. Maka kami sepakati anakku duluan yang dimasak. Dan mereka sudah masak anaknya dan sudah makan. Mereka sudah bisa kenyang. Kemudian pada esok harinya ternyata ibu itu ingkar janji, tuanku raja. Dia tidak mau masak dia punya anak. Itu raja langsung koyakan jubahnya dan berkabung. "Apa yang kamu buat? Hai bangsa Israel, masa anakmu kau sembelih dan kau makan?" Dan kemudian raja datang kepada siapa? Kepada Nabi Elisa. "Apa yang akan terjadi? Bagaimana ini? Masa Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah Tuhan lalai dengan doa itu?" Tidak, saudara. Ternyata doa dan air mata bangsa Israel yang dikurung, dikepung oleh tentara Aram membuahkan nubuat. Apa nubuatnya, saudara? Nubuatnya tadi kita sudah baca. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Besok kira-kira waktu ini, kita bisa prediksi waktu ini kira-kira mungkin bisa jam 9, bisa jam 12 waktu itu. Pada waktu ini ketahuilah bahwa harga makanan akan kembali normal. Tepung terbaik akan berharga sesikal. Tadinya sudah sampai puluhan sikal harga tepung karena sudah tidak ada lagi. Dan kalaupun ada, harga mahal sekali, saudara. Dan ini terjadi dari apa? Doa dan air mata. Bangsa Israel dikepung, mereka sampai masak anak mereka untuk dimakan, kata firman Tuhan. Ini sudah kelaparan yang sangat hebat, sehingga mereka tidak bisa keluar dari kota yang dikepung itu, saudara. Jadi ternyata kita bisa mempelajari doa itu sangat penting, saudara. Siapakah
Raja Aram dan rombongannya. Ternyata saudara, kalau saudara lihat peta yang di tengah itu, ada Kingdom of Aram Damaskus. Jadi Syria, ya, atau Suriah sekarang itu, kota Damaskus. Jadi itu di Galilea arah utara ke timur utara. Ya, disitulah kerajaan Aram. Dan bahasa Aram itu adalah bahasa Tuhan Yesus, saudara. Jadi di zaman Tuhan Yesus tuh menggunakan 3 bahasa. Jadi bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru di masa itu, saudara, adalah bahasa Aram. Di mana bahasa Aram itu tertulis waktu dia berdoa, Eli Eli lama sabachthani. Itu bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aram. Jadi Yesus pada masa dia ada di bumi, bahasa yang paling sering digunakan oleh Tuhan Yesus adalah bahasa Aramaik, ya, bahasa Aramaik. Dan bahasa ini sudah hampir punah, saudara. Hanya ada satu desa, satu kota kecil yang menggunakan bahasa ini, yaitu Malola. Jadi satu desa namanya Malola itu masih menggunakan bahasa Aramaik, bahasanya Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus pakai 3 bahasa waktu itu, Aram, Maik, kemudian bahasa Yunani karena mereka dijajah Yunani, dan bahasa Ibrani juga atau Hebrew adalah bahasa yang memang harus digunakan di Bait Allah. Dan setiap kitab semua tertulis dalam bahasa Hebrew atau Ibrani. Tetapi bahasa Aramaik ini bahasa sehari-hari, saudara, ya. Ya, bahasa sehari-hari, sama kayak kitong di Papua ini, ya. Jadi yang suka singkat-singkat kata, ya kan, itu kita di Indonesia Timur, ya, itu sudah bahasa-bahasa kita, bahasa Papua begitu. Kayak bahasa sehari-hari. Aramaik seperti itu, saudara, kayak bahasa sehari-hari. Dan ternyata Aramaik ini, bangsa Aram, memang suka usil, saudara. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, mereka suka sekali menangkap bangsa Israel yang kalau mereka ada pergi perjalanan, mereka ini kayak gerombolan waktu itu, pokoknya tukang palak, saudara. Jadi kalau ada yang jalan sendiri-sendiri, dong tangkap, dong kemudian diadakan tuntutan. Demikian juga Raja Aram ingin menangkap Raja Samaria, tapi selalu gagal karena Nabi Elisa kasih tahu jangan pergi ke sana sebab tentara Aram sudah mau tangkap raja. Akhirnya selalu diselamatkan sampai suatu waktu Elisa dikepung. Raja Aram tahu bahwa kau ini orang yang kasih tahu semua rahasia kami. Jadi dikepung. Kemudian Nabi berdoa dan mereka dibutakan. Saudara, perjalanan yang luar biasa dari Nabi ini, Nabi selalu memberitahukan. Nah, Nabi juga memberitahukan tentang nubuatan kepada Raja Israel, Raja Samaria, bahwa ketahuilah pada besok hari akan ada jawaban doa kita semua. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, doa itu melahirkan nubuat. Tapi ada banyak orang hari-hari ini malas berdoa. Betul tidak, saudara? Berapa lama kita berdoa? Ya singkat-singkat lah Pak Pendeta. Ya paling berdoa makan saja. Ya kan? Ada yang berdoa tidur, kadang-kadang tidak ada juga yang berdoa tidur. Ya. Kenapa itu, saudara? Karena kita tidak memahami bahwa doa itu punya kekuatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Doa itu melahirkan nubuat. Karena bangsa Israel berdoa menjerit, mereka dikepung dengan persoalan yaitu tentara Aram. Mereka menangis, mereka berdoa, mereka kelaparan. Dan waktu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, maka nubuat muncul. Tuhan katakan pada esok hari, pada waktu seperti ini, bahwa tepung terbaik dan 2 sukat jelai
akan berharga sesikal. Ada jawaban, ada pertolongan. Bahwa bangsa Aram yang tadinya mengepung, Tuhan buat mereka mendengar suara deru kereta, deru tentara yang besar, padahal tidak ada, hanya tentara surga yang sedang menyuarakan suara itu. Dan mereka lari tunggang langgang meninggalkan harta benda mereka. 4 orang kusta mengecek dan mereka menikmati semuanya dan melaporkan kembali kepada raja. Dan larilah semua rombongan yang ada di dalam kota itu. Tapi pada waktu nubuat itu disampaikan, ada seorang ajudan, saudara. Ajudan itu tidak percaya dengan nabi punya nubuat. Oh saudara, hati-hati. Kalau ada pesan Tuhan buat kita, jangan tidak percaya. Sebab firman Tuhan ini mengajarkan kita, ketika dia memandang remeh nubuat daripada Nabi Elisa, dia hanya bisa menontonnya, tapi dia tidak memakannya. Pada waktu itu, ajudan itu disuruh oleh raja berdiri di pintu gerbang. Pada waktu ajudan itu berdiri di pintu gerbang, rakyat sudah kelaparan, berminggu-minggu tidak makan, saudara. Bahkan ada makan tai burung merpati. Saking kelaparannya mereka dengar ada makanan di luar pagar tembok daripada Samaria. Mereka lari dan penjaga pintu gerbang ini, ajudan tadi, dapat injak dan mati di tempat, melotot dan melihat orang Israel makan makanan terbaik, dan dia hanya nonton tanpa ada mengecap itu dan mati. Saudara, jangan pernah pandang remeh nubuat. Ya. Sebab itu saudara, nubuat itu penting. Jangan kita pandang remeh. Dan nubuat itu lahir dari doa-doa yang luar biasa. Nabi ini saudara, kenapa bisa melahirkan ada nubuat daripada Tuhan berbicara kepada dia? Karena dia adalah orang yang setia berdoa. Coba saudara baca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai 18, ketika Nabi Elisa dan bujangnya dikepung oleh raja tentara Aram. Jawabnya, jangan takut. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kereta kuda, kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Jadi Elisa ini orang yang berdoa, sudah kuat berdoa. Orang yang kuat berdoa melahirkan nubuat. Orang yang berdoa melihat penglihatan. Ya, bujangnya tidak berdoa, lalu Elisa berdoa untuk bujangnya, dan bujangnya punya mata dibukakan. Tentara Allah menyertai Elisa dan bujangnya lebih banyak dari tentara Aram yang mengepung Dotan. Saudara, doa itu melahirkan nubuat. Doa itu membuka mata yang tidak melihat jadi melihat penglihatan. Doa itu saudara juga punya kuasa untuk mengalahkan musuh. Di mana musuh yang ingin menangkap Elisa dan bujangnya, Elisa berdoa kepada Tuhan Allah, butakan mata mereka. Lalu mata buta, saudara. Matanya buta, mengalahkan musuh, saudara. Jadi mari berdoa, ini penting Bapak Ibu Saudara. Elisa mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada bujangnya bahwa doa itu penting, saudara. Doa membuka mata untuk melihat bagaimana tentara Allah dan kuasa Allah bekerja. Doa juga mengalahkan musuh, saudara, membutakan mata orang-orang yang ada menyergap daripada Elisa. Sehingga Elisa mengawal mereka sampai ke Samaria di tengah-tengah kota. Dan kemudian saudara, tentara-tentara Aram ini sudah buta, lalu dia minta lagi, Tuhan bukakan mata mereka. Lalu mata mereka terbuka dan mereka kaget, sudah ada di tengah-tengah kota Samaria. Raja tanya, Elisa, kita bunuh saja kah mereka yang rencana jahat dengan kau? Elisa bilang, dapatkah kita membunuh orang yang sudah ada dalam genggaman tangan kita? Elisa berkata kepada raja
Raja Samaria, kasih makan dorang. Akhirnya raja bikin jamuan pesta makan besar. Semua tentara yang ingin membunuh dikasih makan. Dan dorang pulang pada rajanya dengan begitu saja. Nah, saudaraku yang terkasih, ayat ini mengajarkan doa memampukan kita tidak berbuat jahat kepada musuh kita. Ya, Elisa adalah pendoa, dan Elisa ketika dia ingin membalas musuhnya, Elisa dengan cara apa? Membunuh? Tidak. Elisa bawa mereka ke raja dan suruh raja kasih makan, bikin jamuan pesta, sembelih makanan yang paling enak dimasak dan kasih makan buat dorang dan dorang pulang. Tidak ada lagi terdengar gerombolan orang Aram menjarah Israel pada waktu itu karena perbuatan orang yang berdoa. Jadi orang yang kalau suka berdoa, saudara, matanya melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang berdoa, saudara, mengalahkan musuh dengan kuasa doa. Orang yang berdoa, saudara, tidak akan membuat suatu tindakan seperti tadi, membunuh musuhnya dengan pedang. Tidak, malah orang yang berdoa kasih makan musuhnya sehingga mereka semua bertobat dengan cara Tuhan. Ini orang yang berdoa, saudara. Jadi doa itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah pandang remeh doa. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tuhan itu, saudara, adalah Tuhan yang kalau kita berdoa apa aja dikasih, saudara. Yang penting sesuai kehendak Tuhan. Ya, kemarin di ibadah sepekan saya sudah mengatakan ada doa-doa yang memang Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena seperti Bapa tidak mungkin berikan batu kepada anak yang minta roti, demikian juga Bapa tidak akan mungkin memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Berarti permintaan kita itu kelihatannya menurut kita adalah ikan, tapi ternyata ular, maka Tuhan tidak jawab. Kelihatannya permintaan kita adalah roti, ternyata ujungnya adalah batu yang membuat kita akan binasa. Saudaraku yang terkasih, tapi hari ini kita sedang membahas tentang bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan membuka mata rohani kita melihat tentara Allah yang menyertai kita. Ya. Orang yang berdoa akan bisa mengampuni musuhnya dan memberi makan musuhnya. Itu adalah orang yang berdoa. Dan doa-doa orang yang dengan tujuan kehendak Allah yang mulia, maka doanya pasti dijawab seperti doa Nabi Elisa, saudara. Jadi doa, Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Ya, sekali lagi, doa tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Sama-sama bilang dengan saya, doa tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Tidak ada expirednya, saudara. Ya, segala benda makanan pasti ada masa kadaluarsa, tapi doa tidak pernah ada kadaluarsa. Siapa yang percaya angkat tangan, doa tidak pernah ada kadaluarsa? Amin, boleh turunkan tangan. Saya mau bersaksi. Ini kesaksian Bapak Ibu Saudara ya. Ini kesaksian, jangan ditanggapi dari sisi negatif, tapi tanggapilah dari sisi positif. Maksud saya, apa yang saya sampaikan ini hasil doa. Walaupun doa ini adalah doa, saya mau katakan bukan saya memandang remeh doa saya, tapi seolah-olah menganggapnya, sering orang bilang doa-doa nyeleneh gitu ya. Doa-doa yang sebenarnya bukan iseng juga, tapi ini doa, tapi Tuhan jawab. Nah, doa saya ini, saudara, tahun 2013, pada waktu itu saya ada pelayanan orang sakit di Jogja. Ya, jadi seorang anak muda mengalami sebuah kecelakaan di Yogyakarta, dan selesai doa tentunya saya ada sedikit jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan ke beberapa mall di Jogja ya tahun 2013.
Kemudian saya sampai di ujung daripada ini Mall Pakuwon ini bersebelahan dengan Hotel Marriott ya. Jadi Mall Pakuwon Jogja itu bersebelahan jadi satu sama Hotel Marriott. Jadi saya pas jalan sampai ke ujung, saya penasaran ujungnya di mana mall ini. Saya sampai di ujung mall, nah saya lihat, wow, megah sekali hotel ini. Wow, saya sampai terpana begitu, saudara. Dan tadi saya sebut, mungkin doa saya itu doa nyeleneh ya, tapi bukan saya bercanda, tidak. Saya hanya berdoa dengan sebuah keyakinan, saya angkat tangan begini. Tuhan, satu waktu saya akan nginap di tempat ini. Gitu. Ini doa yang saya, maaf, jangan disalah artikan. Tapi saya berdoa dengan serius. Ya, meski mungkin orang berkata ini pendeta lagi nyeleneh, ini apa ini doanya aneh-aneh gitu ya. Tapi saudara itu serius. Saya karena lihat kagumnya. Tempat ini bagus sekali saudara. Ya, saya pikir pasti mahal ini. Ya, pasti mahal tempat ini. Dan saudara, saya tumpang tangan gini. Tuhan, satu waktu saya nginap di tempat ini. Dan ternyata saudara, awal tahun 2025 ada pelayanan yang menyebabkan saya ada sempat sekali saja nginap di tempat itu. Meskipun hanya setengah hari ya, sudah datangnya mungkin sekitar jam 7 malam, tibanya 7 malam dan besok pagi sudah harus check out dan berangkat ke bandara saudara. Jadi hanya satu malam menikmati tempat ini dan saya itu bulu kuduk saya merinding. Begitu saya dengan rombongan kita masuk ke hotel itu dan saya bilang saya pernah doa di tempat ini ya. Doa saya waktu itu seolah-olah mungkin doa yang orang anggap nyeleneh gitu ya. Tapi saya langsung bulu kuduk merinding saudara. Saya pernah doa untuk nginap di tempat ini, merasakan tempat ini saudara. Ya beneran saudara. Ya, karena hotel ini cukup mahal saudara. Ya, saudara bisa cari di Google untuk yang termurahnya harganya berapa saudara. Ya, sangat mahal gitu. Dan ketika ada di tempat ini saudara, saya bulu kuduk merinding. Dulu pernah doa begitu. Tuhan, ya saya ingin sekali tes di dalamnya saudara. Dan betul saudara, lengkap dengan itu ada satu yang kayak Harman Kardon itu, jadi soundnya itu bagus sekali di kamar itu dikasih itu saudara. Jadi putar lagu dan wow luar biasa. Dan baru kali itu. Jadi ternyata gini saudara, maksud saya bicara ini bukan kita bicara apa-apa. Ini kan pelayanan, saya tidak bayar saudara. Jadi tapi dibawa untuk sempat doa sempat nginap di tempat itu. Artinya yang saya mau sampaikan kepada kita, jangan remehkan kekuatan doa. Apa sih yang tidak mungkin saudara? Ya, ini pelajaran penting. Apa yang saya jelaskan tadi itu bukan sekedar sedang, wah pendeta ini maksudnya apa ini? Dia mau tampilkan dirinya? Tidak. Ini kan saya kan dalam rute perjalanan pelayanan saudara. Jadi bukan saya sengaja dan beli sendiri, bayar sendiri. Nah, saya dibayarin saudara. Tapi saya ingat 2013 pernah saya doa itu. Saya bilang, Tuhan dengar doa saya suatu saat. Tuhan kasih saya nginap di hotel itu. Biar satu malam juga tidak apa-apa Tuhan. Betul, satu malam juga Tuhan kasih saudara di situ. Haleluya. Jadi doamu apa hari ini saudara? Jangan pernah remehkan doa. Jadi apapun yang engkau doakan, percayalah bahwa itu suatu hari kelak akan dijawab. Jangan remehkan doa. Ya, kalau saudara butuh kendaraan, jalan-jalan aja ke dealer. Doa tumpang tangan di dealer motor, di dealer mobil, pegang. Tuhan, satu saat saya bisa beli mobil ini, bisa beli motor ini. Terjadi saudara. Jangan pernah malu saudara. Ya. Bahkan dulu ada teman pendeta, dia bersaksi sebelum dia dapat mobil, dia kelilingi 7 keliling mobil itu saudara. Dan akhirnya betul juga, dapat mobilnya saudara. Tuhan kasih berkat, karena dia kelilingi mobil itu sudah 7 kali.
Ya, kadang-kadang kita berpikir, ini orangnya ada apa gitu ya. Tidak, itu doa saudara. Yeriko saja ketika dikelilingi 7 kali, akhirnya mereka merebut dan menguasai Yeriko. Itu bangsa Israel. Apakah yang dilakukan bangsa Israel itu adalah pekerjaan yang kita anggap bodoh? Tidak. Itu firman Tuhan. Mereka lakukan doa keliling dan apa yang terjadi? Mereka menguasai Yeriko karena doa kelilingnya. Saudara bisa lihat ini? Saya ada di Menpan RB. Ya, saudara tahu enggak Menpan RB? Menpan RB itu tempat yang mengeksekusi semua PNS. Ya, jadi saudara yang tes PNS di sini saudara. Dan saudara di Menpan RB ini saya sudah berdoa berulang-ulang. Ya, waktu zaman Covid tahun 2021 itu ada doa kami untuk pengangkatan honorer dan juga penerimaan pegawai. Waktu itu kan moratorium saudara, doa di Menpan RB. Dan puji Tuhan saudara, Papua Barat tembus 8.000 waktu itu. 8.000 itu dibagi provinsi Papua Barat, kemudian kota kabupaten, itu semua dapat saudara. Dan ini doa di Menpan RB saudara. Jadi kalau saudara ada yang pengangkatan jadi PNS, kita berdoa untuk itu saudara di tahun itu. Haleluya. Ya. Jadi kalau ada di Papua Barat, ada di Maibrat, ada di Kota Sorong penambahan, kan setelah tes itu saudara ada yang penambahan 300-an tuh ya. Masih ingat ya Kota Sorong penambahan 300-an? Itu hasil doa di Menpan RB saudara. Jadi kalau ada yang jemaat dapat PNS penambahan waktu tahun-tahun itu doa kita untuk Menpan RB supaya Tuhan bekerja. Ya, dan kita terus berdoa saudara. Pekerjaan kita tidak habis-habisnya, selalu tiap-tiap tahun kita berdoa di Menpan RB. Dulu kita berdoa juga di Senayan, tapi tidak ada fotonya. Saya cari-cari tidak ada foto yang kita berdoa di Senayan. Berdoa untuk Provinsi Papua Barat Daya dan jadi saudara. Berdoa provinsi itu berdoa juga di ini saudara, ini satu kesaksian. Di mana ini? Mahkamah Konstitusi. Berdoa untuk apa? Berdoa sengketa pilkada di tanah Papua. Tahun ini juga ya? Tahun ini saudara. Doa sengketa pilkada. Oh tahun kemarin, sorry. Tahun kemarin tahun ini ya. Pokoknya tahun ini atau tahun kemarin gitu. Kita ada doa di Mahkamah Konstitusi. Ini saya, Ibu Gembala, ya, ada Ber juga, Daniel lagi, kita berdoa. Dan puji Tuhan saudara. Lihat gubernur-gubernurnya sudah jadi semua, ya kan? Bupati-bupati, wali kota jadi semua. Ini kita doa ini saudara, jangan pandang remeh doa. Haleluya. Ya saudara. Kemudian doa lagi di mana? Di Magelang saudara. Ini doa saya di Magelang. Berdoa untuk apa? Untuk semua gubernur. Tadi kita sudah berdoa di MK, mereka sudah dilantik toh. Kemudian sekarang berdoa lagi, Tuhan suruh saya berdoa di Magelang karena mereka ya sedang mengikuti situasi apa? Pendidikan militer, saudara. Saudara tahu pada waktu ini terjadi ada 2 kepala daerah bupati kolaps di malam itu. 2 bupati, 1 kalau tidak salah, maaf, bupati atau wakil, 2 kolaps dibawa pakai ambulan, malam itu saudara. Saya berdoa, semua gubernur, semua bupati, wali kota yang ada di tanah Papua tidak boleh ada yang kolaps. Ya. Jadi ini visi doa saudara, berdoa masuk sampai ke tempat mereka, camp mereka, berdoa. Jadi doa itu penting saudara. Dan puji Tuhan saudara, semua gubernur, semua bupati, wali kota, semua aman. Ini visi Tuhan. Kemudian
Kita berdoa juga saudara di Israel tahun kemarin. Ya, saya dengan Ibu Gembala. Kemudian ada 2 jemaat kita ya yang juga ikut dari gereja. Dan saya bilang begini saudara, kita harus berangkat di Israel tahun kemarin itu. Harus, sebab kita akan berdoa untuk sesuatu yang ada di tanah Papua. Kita harus berdoa minta Tuhan supaya pemimpin-pemimpin yang lahir di tanah Papua ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan membawa tanah Papua dalam pembangunan tapi juga kedamaian, saudara. Jadi ini doa sampai harus pergi ke sana, walaupun waktu itu saudara tidak ada ya biaya khusus. Itu kumpul duit sendiri saudara. Ini jemaat-jemaat tahu ada yang Pak Pendeta kita bantu sekian. Kumpul-kumpul akhirnya kita berangkat saudara. Ya. Tapi awalnya doa karena tujuannya hanya satu, bahwa harus berdoa untuk tanah Papua di sana. Dan saudara tahu ini ada satu foto di belakang ini saudara ada menorah. Menorah ini kaki Dian. Saudara tahu ternyata kaki Dian ini yang bikin, yang sumbang emasnya dari Papua Barat, saudara. Haleluya, tepuk tangan. Jadi dulu yang sumbang itu Bapak Rumadas, Papua Barat, almarhum Sekda. Dengan beberapa ya tokoh-tokoh pencinta Israel ya kumpul-kumpul dan emas itu saudara bikin kaki Dian ini ya besar ini saudara, ini yang di depan ini kecil, itu besar, ini kita berdiri di belakangnya, ini benar-benar saudara kalau pergi ke situ pasti udah bilang ini dari Papua. Coba bayangkan saudara, bangga tidak? Papua cinta Israel. Haleluya. Ya. Jadi Papua sudah sumbang depo emas saudara. Haleluya. Kita percaya Papua diberkati Tuhan saudara. Jadi ini kaki Dian itu lambang daripada terang. Makanya Papua sesulit apapun tetap ada terang Tuhan. Karena dia sudah sumbang kaki Dian. Kaki Dian Papua sudah ada di mana? Di Yerusalem saudara. Jadi kalau pergi ke Israel harus pergi lihat di sini baru foto. Ini Papua punya hadiah kenangan beberapa tahun yang lalu saudara. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Mari berdoa saudara. Jadi kami di Tembok Ratapan bersama dengan Ibu Gembala itu berdoa untuk semua jemaat. Makanya saya sebelum berangkat saya minta semua pokok doa. Tulis di kertas, kita akan doa di kota Yerusalem. Ya kita baca doa dulu, semua tumpang tangan di doa itu baru taruh di Tembok Ratapan semua doa itu. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kemudian kita berdoa juga apa lagi? Untuk semua rencana Tuhan atas tanah Papua. Kita berdoa atas Indonesia, kita berdoa atas bangsa-bangsa. Perdamaian Israel Palestina pada waktu itu. Semua doa di mana? Di Tembok Ratapan ini saudara. Jadi doa itu jangan pernah dipandang remeh saudara, Bapak Ibu sekalian. Mari berdoa, berdoalah. Apalagi saudara, doa-doa menara doa sinode, jangan lupa berdoa kalau ada kesempatan datang bergabung. Kemudian saudara menara atau mesbah doa jemaat. Setiap jam 12 kita berdoa di tempat ini. Berdoa bagi jemaat kita. Berdoa bagi Papua. Kita juga berdoa bagi Indonesia dan berdoa bagi Israel saudara. Berdoa itu penting. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, berdoa itu memang orang paling malas berdoa saudara. Betul tidak saudara? Tapi dia tidak tahu doa itu jadi saudara. Doa itu akan jadi. Apapun yang kau doakan, apapun yang kau tumpang tangan akan jadi. Ya, jadi mulai sekarang jangan pernah anggap doa itu saudara sesuatu yang nyeleneh ya. Tadi saya sudah bersaksi Tuhan, saya hanya berdoa Tuhan satu waktu saya bisa nginap di tempat ini.
Biar 1 malam juga tidak apa-apa. Betul, sesuai dengan doa 1 malam. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun doamu hari ini, kalau kau berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong supaya saya bisa jadi, berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai juga dengan rencana Tuhan. Ya. Berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Ada doa yang tidak dijawab, ya ada doa yang tidak dijawab. Contoh, dulu saudara, waktu saya masih pemuda, karena saya kuliah di jurusan hukum, jadi saya dulu kuliah di teknik sipil pertama. Teknik sipil saya tidak betah, ada sedikit clash sama angkatan yang di atas, akhirnya saya pindah ke hukum. Ke kampus hukum saudara, saya punya nilai bagus dan dapat beasiswa terbaik. Dan kemudian saudara di hukum saya ikut tes waktu itu. Tes apa? Kejaksaan. Ya, tes kejaksaan. Saya tes kejaksaan dan saudara, orang tua ini sudah punya handle sekretaris sampai pusat sana sudah dihandle, pokoknya pasti jatah 1 untuk Ricky dibilang. Ya, sementara lagi tes saudara, saya pergi dan saya ketemu dengan seorang suster Katolik. Waktu itu ada Gunung Doa namanya, di Gunung Doa. Waktu di Gunung Doa itu dia tanya saya, Ricky kuliah apa? Kuliah hukum. Langsung dia punya kalimat yang pukul saya punya mental dan rohani. Dia bilang begini, mau menghukum siapa? Kalimat itu saudara, kayak langsung saya kayak dapat kayak dapat pukulan yang keras gitu. Dia bilang, kuliah di mana? Saya bilang kuliah di hukum. Berarti mau menghukum siapa? Haleluya. Saya sudah ikut KKR saudara, saya sudah ikut, kita ada persekutuan, worship generation namanya. Kita bangun dan mau bikin KKR, saya juga sebagai pembicara, pendoa, dan seterusnya saudara. Tapi waktu itu saudara, saya terpukul sekali kalimat, kamu mau menghukum siapa? Dan ternyata saya tes saudara, tidak lulus. Ya, sudah tidak lulus saudara, padahal itu sudah jatah. Kemudian dikirimlah database semua ke Jakarta. Saya sudah putus asa, saudara bisa dapat itu. Ternyata ada 1 yang tesnya gugur di pusat Jakarta. Dan 1 itu disuruh saya mengganti. Silakan. Ya, anak muda itu Ricky ditelepon. Siap-siap, kasih masuk berkas dan langsung. Kali ini tidak mungkin gagal. Pasti jadi jaksa. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemudian pada waktu itu tiba-tiba tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba saya tidak dapat, ya, tidak dapat jadi jaksa saudara. Dan akhirnya gagal saudara. Lalu Tuhan bilang sama saya begini, kamu bukan akan jadi jaksa. Kamu mau kupanggil untuk rencanaku. Yaitu yang saya lihat orang-orang Papua melambai-lambai tangan dan mereka meminta untuk saya harus pergi. Dan Tuhan bilang, pergilah, aku mengutus kamu ke Papua. Jadi sejak itu saya tinggalkan segala sesuatu dan pergi ke Papua, saudara. Jadi hari ini saya mau sampaikan buat kita semua bahwa kalau Tuhan, ya, waktu itu saya punya doa dijawab, berarti saya jadi jaksa dan saya akan membawa orang banyak masuk penjara, saudara. Karena tugas jaksa itu adalah menangkap orang. Makin banyak orang yang ditangkap, makin banyak orang yang dijatuhi hukuman, makin sukses si jaksa itu, saudara. Ya, tapi hari ini Tuhan rubah rencana Tuhan untuk saya jadi jaksa, berubah jadi orang yang menangkap jiwa-jiwa, membawanya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Jadi saudara, ada doa kita yang Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena kalau saya berdoa dan saya jadi jaksa waktu itu, saya tidak ketemu saudara hari ini. Ya, saya tidak ketemu saudara hari ini. Tapi Tuhan mau saya bukan menjadi jaksa
yang memberikan sanksi hukuman kepada orang-orang yang telah melanggar hukum. Tidak. Tapi saya membawa hukum Tuhan untuk mewartakannya kepada umat. Agar umat berubah dan berbalik kepada rencana Tuhan. Masuk sorga, itu tujuan Tuhan. Jadi kalau ada doa kita yang belum dijawab saudara. Itu berarti permintaan kita itu, mungkin kita lagi minta roti. Tapi di balik roti itu ada batu. Mungkin kita minta ikan. Tapi sebenarnya permintaan ikan itu di baliknya ada ular berbisa. Yang suatu waktu akan patok kita dan kita mati karena bisa itu. Saudara, Tuhan, kalau kita berdoa roti tidak dijawab karena ada batu di belakangnya. Kalau kita berdoa ikan tidak dijawab karena di belakangnya ada ular berbisa atau ular yang bisa menjerat kita. Minta papeda saudara. Karena roti tidak dijawab ya berarti minta papeda. Minta petatas, keladi, pisang rebus dan sebagainya sebagai ganti. Amin. Jadi berdoa itu kalau satu tidak dijawab ganti saudara. Berarti ada doa lain yang Tuhan mau. Kalau ikan tidak bisa didapat, berdoa supaya Tuhan kasih daging. Amin. Jadi saudara kalau doamu belum dijawab berarti robah doa dong. Haleluya. Kalau doa belum dijawab tetap setia. Tapi harus ada alternatif lain. Jangan minta roti terus karena di belakang roti ada batu. Tuhan tidak akan kasih karena kalau kau makan roti itu berarti kau juga makan batu itu. Kalau kau juga makan ikan itu berarti ada ular yang siap pantok kamu setelah kau makan ular itu saudara. Ada bisa di dalam situ. Jadi berusahalah untuk berdoa dengan cara Tuhan dan kehendak Tuhan yang berbeda saudara. Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-20. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Apa maknanya? Jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat saudara. Artinya jangan padamkan roh itu berbicara tentang doa kita. Sebab doa yang terkoneksi dengan Tuhan adalah roh yang menyala-nyala. Dan roh yang menyala-nyala akan melahirkan nubuat-nubuat. Dan nubuat-nubuat jangan pandang remeh. Saudara, berapa banyak ketika kita doa di altar Tuhan, semua terjawab saudara. Ya saudara. Ada yang memang doanya memang Tuhan sudah tahu bahwa apa yang dia minta itu benar-benar. Dan memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa banyak orang yang maju di altar Tuhan ini sudah didoakan. Dan mereka jadi apa saudara? Jadi PNS kemarin tembus saudara. Berturut-turut orang di gereja kita tembus PNS, tembus P3K. Dan begitu banyak orang saudara yang didoakan itu menjadi pemimpin-pemimpin hari-hari ini. Jadi saudara penting sekali jangan anggap remeh nubuat. Ya. Saya masih ingat dulu Evan bermimpi dia pancing di laut. Dapat ikan paus, saudara. Haleluya. Nah hari ini kita bisa lihat dia dapat sesuai dengan apa yang dimimpikannya itu, saudara. Ya. Jadi ini jangan pandang remeh, saudara. Tuhan itu dia akan menjawab tepat pada waktunya. Jadi berdoa dengan iman, saudara. Jangan pandang remeh apa yang dinubuatkan. Apalagi kalau saudara dinubuatkan. Engkau akan menjadi pemimpin. Engkau akan diberkati. Lalu saudara mulai memandang remeh. Dapatkah itu terjadi? Ingat tadi saudara. Ajudan tadi saudara. Oh kamu pandang remeh apa yang Tuhan katakan. Kamu bisa lihat tapi kamu tidak bisa makan. Akhirnya dia tak injak di depan gerbang itu saudara. Orang Israel makan. Dia mati terinjak saudara. Dia nonton tapi dia tidak bisa makan karena dia mati terinjak oleh rombongan semua orang yang haus dan lapar dari kota Samaria. Saudara, ayo kita harus belajar jadi orang yang percaya kepada janji Tuhan. Ya, harus percaya dengan janji Tuhan, saudara.
Seperti kemarin saya saksikan, saya tidak habis-habisnya. Saya ditawarkan untuk menjadi seorang gembala di salah satu denominasi gereja yang berbeda dari GBI. Saya sangat tertarik sebab saudara, pada waktu itu semua hampir pejabat-pejabat yang ada di kota ini semua di jemaat itu. Gembalanya tidak ada. Tapi Tuhan berkata setelah saya berdoa, itu juga memang jawaban, tetapi itu juga memang pelayanan. Tapi Tuhan berfirman kepada saya, jangan kau terima itu, sebab aku akan membangun gedung gereja lebih besar daripada gereja yang ditawarkan kepadamu menjadi gembala. Itu Tuhan berfirman, saudara. Saya sudah lihat gerejanya lumayan besar, saudara. Ya. Ada pastorinya. Karena dulu waktu saya pelayanan itu kan di daerah Komplek Kelo 8 itu kan sudah semua orang-orang yang saya dipercaya Tuhan untuk layani doa itu semua jadi orang, sudah jadi pejabat, jadi DPR kota, DPR provinsi. Semua di sana, saudara. Sukses semua. Mereka bilang, kami melihat pelayanan Pak Pendeta Riki. Nah, kami punya gereja itu gembalanya nggak ada, dia bilang. Jadi kami minta Pak Riki yang menjadi gembala di sana. Tapi waktu saya tanya Tuhan, saudara, saya sudah bangga pulang dengan senang. Saya cerita dengan ibu, ada mujizat Tuhan jawab. Karena dulu saudara saya berdoa, kita pelayanan jalan kaki, pegang gitar. Ya, tapi saudara, Tuhan berfirman, itu bukan dariku. Saudara dengar begitu tuh enak tidak? Tidak enak, saudara. Tuhan bilang, kalau kau menolak itu, aku akan membangun gereja yang lebih besar daripada yang ditawarkan kepadamu. Jadi saudara, hari ini kita berdiri memang betul. Gedung gereja ini lebih besar daripada yang ditawarkan waktu itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Tapi waktu saya berdiskusi dengan Tuhan, kapan Tuhan? Waktu itu saya tinggal di rumah kos kecil. Dan Tuhan bilang, nantikanlah itu. Saudara, nantikanlah itu. Saya ditawarkan itu sekitar tahun 2008 kalau tidak salah saya ingat. Dan Tuhan jawab gereja ini, saudara, mulai terbentuk itu tahun 2011 berjalan 2012. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan menjawabnya. Jadi hari ini sekali lagi saya bersaksi ini supaya saudara jangan pernah melihat dirimu hari ini. Ya. Dulu tuh saya jalan kaki, saudara, dari Kilo 8 sampai ke Pasarmu untuk belanja. Kemudian balik lagi, saudara, pelayanan ke mana-mana, jemaat-jemaat semua tuh jalan kaki, sudah pegang gitar. Pernah lagi diusir orang mabuk di belakang ngorot situ dan bilang begini, "Woi," dia bilang, "Nabi sesat," dia bilang. Dia usir begitu, saudara, mabuk itu, saudara. Ya, saya tidak marah dia, biasa saja. Tapi tidak lama jemaat bilang, Pak Pendeta itu yang maki-maki Pak Pendeta tuh dia dapat keroyok orang, gak ada kasus apa, jadi kena dapat pukul hancur. Dia bilang, saya bilang tidak apa-apa, saya juga tidak marah. Ya, tapi ya itu kasihan saya bilang begitu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perjalanan kita di dalam Tuhan itu jangan padamkan roh, kata Tuhan. Roh itu harus menyala, roh doa ini harus menyala supaya apa? Supaya roh doa itu yang akan membuat nubuat itu hadir dalam kehidupan kita. Nubuat itu apa? Firman Tuhan tentang apa yang akan terjadi buat kita, tentang yang baik, saudara. Maka banyak berdoa supaya ada visi-visi Tuhan datang buat hidupmu. Visi-visi Tuhan datang buat hidupmu untuk masa depanmu, karirmu, saudara. Jangan malas, saudara. Amin. Apalagi jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan lewat live streaming. Ya. Bahkan yang janji bilang, Pak Pendeta, saya ibadah hari ini. Ternyata tidak ibadah. Itu. Saudara, hal-hal seperti itu kita anggap remeh. Kita sedang padamkan roh. Roh kita padam. Saudara baca di dalam Mazmur 110. Di sana dikatakan ketika orang tersebut ya, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia memerintah di antara musuh,
dia hidup dalam berhiaskan kekudusan dengan juga kebaikan, melakukan keadilan, maka Tuhan bersumpah tidak menyesal melantik dia. Saya kasih tahu, ternyata saudara, kalau Tuhan bisa tidak menyesal kepada orang yang selalu duduk di sebelah kanan Allah, maka Tuhan juga bisa menyesal kepada orang yang dia sudah pernah lantik. Saudara, hati-hati, dengar baik saya bicara. Ada banyak orang yang saya doakan sukses ya di gereja ini, jadi DPR ya kan, duduk terus dalam visi pegang palu, tapi begitu dia sudah tidak lagi mencintai Tuhan dan memandang remeh pekerjaan Tuhan, balik jalan kaki saudara. Karena Alkitab bilang Tuhan itu bisa menyesal melantik orang saudara, bisa. Ya. Tapi Tuhan juga bersumpah tidak akan menyesal kepada orang yang melakukan. Mazmur 110, dia selalu ada duduk di sebelah kanan Allah. Dia selalu hidup dalam doa. Dia hidup dalam persekutuan dengan Allah. Coba kita baca. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan, saudara coba lihat Lukas 2 ayat 25 dan seterusnya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Saudara lihat, orang yang datang ke bait Allah, orang yang datang ke gereja adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Siapa dia? Simeon. Simeon saudara dinyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sampai dia ketemu Yesus sang Mesias itu lahir. Dan benar, dia bertemu dengan sang Mesias dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang baru dilahirkan, di mana Yusuf dan Maria mempersembahkan burung tekukur di bait Allah. Dan oleh Roh Kudus dia dibawa ke bait Allah. Jadi Roh Kudus itu pasti bawa orang ke gereja. Berarti orang yang tidak pergi ibadah, saya khawatir roh setan yang bikin dia tak tinggal di rumah. Betul ke tidak saudara? Haleluya. Jadi orang kalau dipenuhi Roh Kudus pasti jam ibadah dia akan ibadah saudara. Dia tidak mungkin akan tertinggal di rumah. Ya. Tidak mungkin dia tertinggal di rumah. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan dibawa ke bait Allah. Ia datang ayat 29, Lukas 2 ayat 27, Lukas 2 ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya yang ditentukan dalam hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Orang yang berdoa akan lihat penglihatan. Orang yang berdoa akan lahir nubuat-nubuat baginya. Dia akan menyaksikan apa yang tidak disaksikan orang lain, saudara. Orang yang berdoa akan dibawa Tuhan oleh Roh Kudus ke bait suci Allah. Jadi saudara, saya yakin kalau kita bilang kita berdoa tapi kita jarang beribadah kepada Tuhan, kita tipu saja. Amen. Tapi kalau kita berdoa, kita menyembah Tuhan, pasti kita akan dibawa Tuhan dalam sebuah persekutuan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar doa itu jangan pandang remeh saudara. Sebab doa-doa yang kita lakukan ya membawa mujizat-mujizat Tuhan. Jadi mari jangan pernah malas berdoa. Ya. Jadi harus roh doa itu ada. Gimana sih caranya berdoa supaya menyenangkan saudara? Ya komunikasi dengan Tuhan saudara. Berdoa, biasakan.
Yang bikin kita malas berdoa itu sebenarnya setan. Yang malas bikin kita baca Alkitab itu iblis. Ya. Yang malas bikin kita tidak ke gereja, hanya nonton live streaming saja itu siapa? Iblis, saudara. Ya. Jadi yang nonton live streaming ada iblis itu, saudara. Yang tahan kau, nonton live streaming saja. Itu iblis. Sebab kalau Roh Kudus tidak mungkin. Begitu lihat live streaming sudah mulai ibadah, sudah biar setengah saya lari ke gereja untuk saya mau beribadah. Karena hanya orang yang diberi Roh Kudus akan dibawa datang ke rumah Tuhan. Kecuali mungkin dia terbaring sakit. Haleluya. Sudah Pak Pendeta, kebetulan hari ini saya sedang sakit, saya tidak bisa, atau saya ada di luar kota, oke. Tapi kalau selama ada di dalam suatu kota yang sama, saudara, orang yang dipenuhi roh doa, dipenuhi Roh Kudus pasti akan membawa dirinya kepada bait Allah. Jadi mari hari ini saudara buka hati, kita siapkan diri, kita memuji Tuhan, kita akan berdoa di altar Tuhan. Kita percaya doa-doa kita di altar Tuhan akan membawa mujizat, membawa anugerah, membawa kesembuhan, membawa pertolongan yang tak berkesudahan.